Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali ngaji kitab tasawuf Sirul Asrar. Juga kita memperingati tahun baru Islam, yakni 1 Muharram. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada muallif kitab Sirul Asrar, juga kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa waladi wa dzurriyyati wa ali baiti wa jami'i ashabil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم إلى حضرتنا شيخنا وشيخنا وأستاذنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. الفاتحة. ثم إلى حضرتنا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصولنا وفروعنا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-faslus tsani asyara, pasal 12. Fi bayanil fuqara'i, menjelaskan tentang fakir. Ya, ini definisi fakir berbeda dengan definisi fakir yang didefinisikan oleh fikih, ini oleh ahli tasawuf. Qala, berpendapat, siapa ba'duhum, sebagian ulama. Ya, ini ulama tasawuf, bukan ulama fikih. Innama, bahwa ahli tasawuf sumu, disebut sufian, sufi.
li'annahum karena mereka yalbisuna mengenakan pakaian atau berpakaian asufa bahan dari bulu kasar. Waqala dan berpendapat ba'duhum sebagian ulama li'annahum bahwa mereka sufu membersihkan kulubahum hati mereka amma dari selain amma siwallahi ta'ala dari selain Allah ta'ala. Qala berpendapat ba'duhum sebagian ulama li'annahum karena mereka qaimuna berdiri yaumal qiyamati pada hari kiamat fis saffil awwali dalam barisan atau di barisan al-awwali pertama. Wahwa yaitu alamul kurbati di alam al-kurbah li'annal alama bahwa alam al-qurbah ini arba'atun ada 4. Satu alamul mulki, alam al-mulki. Wal malakuti dan 2 alam malakut. Tiga wal jabaruti alam jabarut. Wallahuti 4 wallahuti alam lahut. Wahia yaitu
Alamul haqiqati, alam hakikat. Wa kadza, demikian juga al ilmu, ilmu itu arbaatun, ada 4. Fa ilmu syariati, 1 ilmu syariat. Wa ilmu tariqati, 2 ilmu tarekat. Wa ilmul ma'rifati, 3 ilmu ma'rifat. Wa ilmul haqiqati, 4 ilmu hakikat. Wa kadza, begitu juga al arwaha, ruh pun arbaatun, ada 4. Satu, ruhun jismaniyun, ruh jismani. Waruhun rowaniyun, 2 ruh rowani. Itu dikasih dalam kurung sironiun ya. Jadi ruh ruwani sama dengan kalau istilah lain sironi. Jadi sironiun. Waruhun sultaniun, ketiga, ini 3 ruh sultani. Waruhun kudsiyun, 4 ruh kudsi. Ruhun kudsiyun, 4 ini ruh kudsi. Wa kadza, begitu juga at-tajalliyati, tajalli itu atau manifestasi. Tajalli itu arbaatun, ada 4. Tajallil asari, 1 tajalli asar ya. Kita istilahkan sesuai kitab ini aja, nanti saya jelaskan. 2 wa tajallil af'ali, tajalli af'al. 3 wa tajalli sifati, tajalli sifat. 4 wa tajalli dzati, dan tajalli dzat. Ya, saya jelaskan di paragraf ini. Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan kepada kita tentang al-faqir. Dulu di banner itu saya tulis, atau backdrop itu saya tulis al-faqir Muhammad Widodo. Terus anak saya
Ditanya gurunya, bapakmu siapa namanya? Al-Faqir. Yang dimaksud Al-Faqir itu ya bukan nama. Jadi gini, kalau orang tasawuf itu menyebut dirinya Al-Faqir, bukan berarti dia itu miskin papa, ya. Dia kaya raya, tapi dia tetap menyebut dirinya Al-Faqir dan Al-Haqir. Al-Faqir orang yang fakir, Al-Haqir orang yang hina. Jadi dia punya apapun tidak merasa memiliki, ya. Jadi kalau sudah berjalan di atas tasawuf, ilmu tasawuf ini, nah, kita yang punya gelar duniawi ya jangan ditulis, kecuali dipaksa ketika nyalek. Nyalek ditulis panjang ya, lebar gitu, ya. Pokoknya kita menghindari untuk menyebutkan diri kita memiliki gelar apapun, ya. Kita Al-Faqir karena apa? Ilmu itu bukan milik kita, ilmu itu milik Allah. Kenapa kok kita ini yang mengatakan bahwa ilmu itu milik kita? Dengan menuliskan gelar itu berarti kita menuliskan bahwa ilmu yang kita miliki punya kita, bukan punya Allah. Bagaimana kalau itu gelar akademis, kemudian gelar keagamaan disebut Kiai Haji, padahal haji itu artinya tamu. Wis mulih barang sudah pulang dari sana tetap dipanggil Pak Haji. Kalau perempuan hajjah, ya ini pun juga harus ditinggalkan. Jadi sebutan-sebutan itu pun harus kita tinggalkan. Ya kalau masih berat meninggalkan itu berarti belum disebut Al-Faqir, orang yang memiliki sesuatu. Kita punya apapun seperti Nabi Ibrahim, ketika ditanya Ibrahim punya siapa? Ini punya Allah. Benar punya Allah? Iya punya Allah. Ditanya sampai 3 kali punya Allah. Oke, kalau begitu saya ambil 10 onta yang istimewa ini, ya silahkan, tidak apa-apa, karena semua itu punya Allah. Jadi kalau sudah belajar tasawuf, sudah berada di ilmu tasawuf, apapun yang terjadi itu adalah karena Allah. Dianggap saja terketabrakan ya karena Allah. Kalau bukan Allah yang nabrakan nggak mungkin tabrakan. Ya cilaka pun ya karena Allah, bahagia pun karena Allah. Semuanya ini karena Allah. Jadi itu orang Al-Faqir namanya. Jadi tidak pernah merasa memiliki sesuatu karena sesuatu itu semuanya punya Allah. Bagaimana kalau punya kesaktian? Ya harus ditinggalkan, karena itu punya Allah. Kita mau menghadap Allah pakai kesaktian, nggak mempan dibacok, nggak mempan ditembak, ya kita nggak akan bisa ketemu Allah karena kita masih terhijab dengan ilmunya Allah. Makanya Allah itu memanggil kita, seluruh apa yang kita miliki harus ditinggalkan. Bagaimana Gus punya ilmu hakikat? Ya ditinggalkan. Kalau sudah mau jadi Al-Faqir, jadi sudah nggak marifat lagi, sudah ummi seperti Nabi. Ya, hanya diberitahu Allah kalau itu penting, kalau nggak penting juga nggak minta diberitahu, nggak minta dikasih tahu. Jadi ini definisinya fakir menurut ulama tasawuf. Ya. Jadi jangan merasa memiliki. Ayamnya hilang ya sudahlah, waktunya hilang ya hilang. Jadi ketika kita pada posisi Al-Faqir, ya, contohnya kalau kita kehilangan sesuatu, motor dan sebagainya, ya kita nggak usah ke polisi dulu, kita sholat 2 rakaat, kemudian menyampaikan kepada Allah, ya Allah, motor yang kau berikan kepadaku sekarang ini sudah diambil oleh yang berhak. Kalau dia itu ternyata maling atau pencuri, maka ampunilah dosa-dosanya, jadikanlah perbuatan dia hari ini mencuri sebagai perbuatan yang
terakhir, jangan sampai mencuri lagi. Kalau kehilangan gitu kira-kira datang ke saya, Gus, saya minta puter gilingnya Gus, ilmu puter giling, diputer giling biar pulang. Ya sudah, kita laporan kepada Allah seperti itu, barulah kepada polisi laporan kalau itu hilang, supaya tidak disalahgunakan. Ya, kalau kita nggak lapor itu disalahgunakan orang, kan kita pelakunya akhirnya. Nah, tetap orang tasawuf pertama yang dilapori adalah Allah. Sama dengan Nabi Ibrahim ketika ontanya diminta oleh orang, itu ya lapor pada Allah, ternyata itu adalah Jibril. Jadi ini al-faqir. Punya anak pinter pun ya kita nggak merasa anak kita pinter, karena itu dititipi oleh Allah. Contoh, kalau kita punya anak pinter terus ketemu teman, wah alhamdulillah anak saya bisa masuk perguruan tinggi negeri, dia ambil fakultas kedokteran, teknik dan sebagainya. Nah, itu tidak mencirikan bahwa dia sudah al-faqir. Dia belum al-faqir, dia masih orang kaya, pesaingnya Tuhan. Nah, makanya al-faqir itu kalau menyampaikan sesuatu adalah hadza min fadli Rabbi. Alhamdulillah, saya dianugerahi oleh Allah anak yang memiliki kecerdasan yang tinggi. Ya alhamdulillah, sekolahnya juga pinter, akhirnya bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Loh, apa susahnya ngomong begitu dengan ngomong, loh anak saya ini memang dari SD sudah pinter ini. Waktu SMA saya ikutkan bimbingan belajar itu 1 tahun bayar 10 juta satu paket. Nah, belajarnya itu istimewa. Kalau malam bangun, bapaknya dan ibunya cerita begitu dengan semangat. Itu tidak mencirikan al-faqir. Ya, kalau al-faqir ngomongnya sudah berbeda. Dari kata-katanya alhamdulillah saya dikaruniai anak yang diberi Allah otak yang cerdas. Jadi ngomong begitu aja berat enggak? Ya kalau belum ngaji tasawuf ya kayaknya berat. Kalau ngaji tasawuf seperti itu ngomongnya. Kalau belum ngaji tasawuf, punya prestasi apapun yang dia capai, alhamdulillah Gus, ini pencapaian saya selama 1 tahun. Saya bisnis ini, untung saya banyak, bla bla bla, saya bisa beli rumah, bisa beli ini beli itu. Nah, itu kan bersaing sama Allah. Kenapa sih berat ngomong ya Allah Gus? Alhamdulillah, saya dalam tahun ini dianugerahi oleh Allah rezeki yang banyak. Menambah kata-kata itu loh berat apa enggak? Katanya setan yang sebelah kiri, loh itu loh prestasimu, ngapain sih gitu-gituan? Orang lain biar tahu kalau itu prestasimu. Ini kalau bukan saya yang bangun nggak akan bisa selesai ini. Padahal kita bisa bersedekah, ya nanti seperti di tanggal 10 Suro, nyantuni anak yatim. Itu harta punya kita apa kita dijadikan maklar oleh Allah untuk nyantuni anak yatim? Ada perusahaan besar, contohnya seperti Godang Karam, Sampurna. Mereka dijadikan kaya oleh Allah itu karena apa? Karena persenan dari Allah. Godang Garam punya 50.000 karyawan. Itu karena dititipi oleh Allah orang-orang yang tidak bisa mencari rezekinya sendiri. Akhirnya dilewatkan Godang Garam. Godang Garam usahanya lancar, ya bisa gaji banyak, mensejahterakan karyawannya. Tapi kalau kepercayaan itu sudah diambil oleh Allah, ya dengan sendirinya bangkrut. Produknya sudah nggak laku, ini nggak laku. Nah, ya seperti itu. Jadi mikirnya seorang sufi itu perusahaan yang besar seperti itu karena masih dipercaya oleh Allah menjadi agen rezeki. Wah ini didirikan oleh mbahnya semenjak zaman Belanda begini-begini. Wong nyatanya kalau Godang Garamnya bangkrut,
ya bangkrut juga kota Kediri. Ya. Jadi sudut pandangnya orang tasawuf bahwa itu adalah masih dititipi oleh Allah menjadi distributor rezeki 50.000 orang. Jadi ini pendapatnya ulama sufi, tapi memang ya kalau kita ngaji tasawuf ya ngomongnya harus itu. Oh, jualannya ramai ya, Bu. Alhamdulillah Gus, ruame Gus, produk inilah yang digemari orang sekarang Gus. Jadi saya bisa melihat trennya yang lagi berkembang di pasar ini Gus. Ini market share saya Gus, ini saya Gus. Ya kalau sudah ngaji tasawuf ya nggak usah menampilkan apa ya seperti itu. Alhamdulillah Gus, ini anugerah dari Allah. Saya jualan begini diberi kemudahan oleh Allah. Begini aja sudah apa? Laris sekali. Kalau tanpa digetuk hatinya oleh Allah, nggak mungkin orang itu mau mampir ke tempat saya walaupun saya pasang iklan gede-gedean. Saya punya pasukan marketing Gus 100 orang untuk meningkatkan penjualan saya. Sudah berbeda sudut pandangnya antara tasawuf dan bukan tasawuf, ya. Kira-kira sampai di sini bisa dimengerti? Alhamdulillah bisa Gus. Iya. Pasien banyak yang datang ke rumah sakit, berarti Pak Dokter itu sedang dipercaya oleh Allah menjadi penyembuh orang-orang yang sakit. Kalau nggak dipercaya nggak datang lagi pasiennya. Saya banyak orang ngaji ini, istri saya bilangi, Mi, kita masih dipercaya oleh Allah ya ngajari ngaji jamaah. Nanti kalau sudah nggak dipercaya Allah ya jangan sedih, harus mempersiapkan diri. Kalau sudah nggak dipercaya ngajar ngaji berarti kita nanti harus lebih banyak zikir dan wirid kepada Allah. Nggak usah pusing, nggak dititipi jamaah oleh Allah, nggak usah pusing, ya. Karena apa dititipi jamaah tambah pusing, tambah banyak tambah pusing. Jam 12 bengi ngeteri lontong sapa sing bukano pintu. Wis dikandani, saya di rumah Kediri, ada pengajian jam 12 malam. Tapi jawaban saya, Allah itu kalau ngasih rizki ya tidak akan kemana, sampai besok pun masih tetap diantar oleh Mikail. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini tadi ya seorang sufi mengatakan bahwa semua ini adalah milik Allah. Kesehatan kita ya milik Allah. Penyakit yang dikirim oleh Allah ke kita itu ya karena Allah. Semuanya pokoknya yang dipandang karena Allah. Nah, kalau sudah bisa merasakan seperti itu, maka nanti akan dimigrasikan oleh Allah ke alam-alam yang disebutkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, dipindahkan ke alam. Karena apa? Kita sudah tidak lekat lagi dengan dunia. Makanya dibawa pindah ke alam mulki lebih mudah. Yang dimaksud alam mulki ya alam yang kita duduki hari ini namanya alam mulki. Lebih terkenalnya alam dunia. Jadi alam yang kita tempati ngaji hari ini namanya alam mulki. Kita bisa merasa, mendengar, ya, melihat warna-warni yang ada di sini. Nah, inilah alam mulki. Di alam mulki ini Allah meminta kepada kita untuk mengembangkan spiritual, ya, spiritual kita untuk bekal kembali menuju Allah. Makanya Allah itu berfirman di dalam Al-Quran, ad-dunya lahwun wa la'ibun wa mata'ul ghurur. Dunia ini permainan, okay? Kalimatnya Allah itu permainan.
Tapi jangan main-main di dunia ini, karena ini permainan. Tahu kan maknanya permainan? Berarti ada yang menilai. Ya, makanya jangan santai-santai, karena ini permainan, tempat kita bermain dan permainan ini. Nah, jadi alam mulki ini tempat kita untuk mengasah spiritual, ya, sebagai bekal untuk kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua ada alam malakut. Nah, alam malakut ini alam yang ditempati jiwa kita. Bapak Ibu sebelum datang ke majelis ini, di alam malakut jiwa dan semua yang halus-halus yang berada di dalam diri kita sudah datang duluan. Makanya kalau orang makrifat sudah tahu yang datang berapa orang, yang nggak datang berapa. Karena apa? Ruhaninya sudah datang duluan. Jadi ini alam yang ditempati oleh jiwa kita, ruh kita. Nah, kalau ingin sampai di alam malakut dibutuhkan tirakat. Kalau orang Jawa tirakat, ya mensucikan diri, puasa, banyak zikir wirid. Ini untuk sampai kepada alam malakut. Nanti ketemu para malaikat di sana. Oke. Kalau istiqomah membaca surat Ikhlas, ya, setiap hari 1100, setiap hari 1100, nanti dengan waktu yang lama, ketika hati kita sudah bisa ikhlas dengan surat Ikhlas itu, maka malaikat utusan Allah akan datang pada kita. Assalamualaikum ya wali Allah, ma turidu minni ya wali Allah. Assalamualaikum wahai walinya Allah, apa yang kau inginkan dariku? Kaget. Karena terbiasa kita dengan duniawi, di otak itu sudah mikirnya uang. Ya. Jadi itu nanti kita akan bertemu seperti malaikat yang menjaga surat Al-Ikhlas, namanya Abdurrahman, Abdul Wahid, Abdul Somad, di alam malakut. Kemudian ada alam Jabarut. Ini alam yang keterkaitannya dengan kekuasaan Allah, ya, kebesaran Allah, kekuatan Allah. Nah, ketergantungan semua makhluknya kepada Allah. Orang tiba-tiba dihinakan Allah, orang tiba-tiba diangkat derajatnya oleh Allah. Lah disinilah dari alam Jabarut. Untuk menuju sini semua memang butuh tirakat, ya, tidak boleh banyak tidur, harus tidurnya lebih sedikit daripada bangunnya, ya. Kemudian ada alam lahud. Tadi yang dijelaskan alam lahud, ini alam yang paling dekat dengan Allah, ya, inilah nanti namanya alam al-qurbah. Ini alam yang dinamakan alam makrifat dan alam hakikat. Jadi jangan salah meletakkan urutan. Kalau orang Jawa itu sering gini, orang awam tuh ngomong, alam syariat, ya ilmu syariat, ilmu torekot, ilmu hakikat, ilmu makrifat. Yang betul itu makrifat dulu baru hakikat. Kalau nggak makrifat nggak akan tahu hakikat. Ya, jangan dibalik urutannya, jadi syariat, thariqat, ya, makrifat baru hakikat. Nah, di sini Syekh Abdul Qadir juga menjelaskan tentang ruh. Nah, ruh jismani, ruh ya ruh, jismani ya jasad kita ini. Jadi ini ada ruh, ya. Ruh jismani ini adalah ruh yang melekat pada aspek spiritual manusia yang bersifat material, yang menggerakkan tubuh kita, ini namanya ruh jismani. Jadi Bapak Ibu berangkat dari rumah ke sini, yang menggerakkan itu namanya ruh jismani. Kok tangannya kepling, nggak bisa menggerakkan apa-apa, berarti ruh jismani yang berada di tangan ini pergi. Terus disebut oleh Pak Dokter namanya stroke. Sebenarnya itu ruhnya yang pergi.
Kemudian ada ruh sultani. Lah, ruh sultani ini ruh yang memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia sebagai jiwa, ya, yang mengerti dan memahami rahasia Allah. Jadi orang ma'rifat itu sudah tahu ada simbol apa, itu sudah tahu. Oh, ini mau seperti ini, mau cukup dari simbol yang dikirimkan Allah langsung dia tahu. Nah, kalau orang dulu itu ada simbol-simbol itu, orang Jawa ditulis simbolnya itu, ya. Kalau mata kita yang sebelah kanan ini terus bergetar, wah, ini kenapa ini, dirasani orang. Nah, ini padahal itu simbol dari Allah. Kalau itu terus yang ditarik-tarik, artinya Bapak Ibu kena jantung. Ya, itu simbol yang diberikan oleh Allah. Nah, itu ya ditulis di dalam kitab Al-Firasat, kitab firasat itu ditulis semuanya, ya. Lah, apapun yang terjadi dari simbol-simbol Allah, nenek moyang orang Jawa itu dulu ditulis, kitabnya dinamakan primbon. Tapi karena yang pegang itu Mbah Dukun, akhirnya derajatnya primbon yang tadinya sokeh jadi apa? Jadi doif, gara-gara yang bawa Mbah Dukun, kiainya nggak bawa primbon. Orang dulu kan ditulis tuh dalam primbon. Nanti kalau ada burung perenjak kok bunyi terus di depan, itu bakal datang tamu. Itu juga diberikan isyarah oleh Allah, simbol-simbol. Kalau Bapak Ibu tidur, ternyata kayak orang yang terkejut, sering terkejut, hati-hati, itu depresi simbolnya. Ciri-ciri nggak punya uang. Itu kalau kata kitab Al-Firasat, ya, karya Ibnu Sirin yang sering terkejut di atas tempat tidur, itu firasatnya nggak punya uang. Karena apa? Kemudian orang depresi. Laisal fulus fahuwa mangfus. Jadi itu sudah ditulis. Di dalam kitab firasat sudah ditulis, makanya ulama dulu menulis. Kita kan seharusnya bisa membaca kitabnya ulama terdahulu untuk mengetahui hal itu, ya. Kemudian berikutnya ada ruh sironi atau ruhani. Ini ruh yang merujuk kepada nafsu atau keinginan duniawi, ya, seperti kecenderungan pada hal material, pengen jalan-jalan, pengen nge-mall, ya, pengen kuliner, kenapa? Itu yang menggerakkan adalah ruh sironi. Punya keinginan, wah, saya pengen mobil baru, ini sudah lama belum beli mobil, motor dan sebagainya. Itu yang menggerakkan ruh sironi. Nah, kemudian ketika makan kok rasanya nggak enak, lah ruh sironinya nggak mau, ya. Akhirnya makan yang nggak enak-enak nggak mau. Ya, keinginannya material, ruh sironi ini. Pokoknya yang bersifat duniawi, selera-selera duniawi. Orang punya HP biasa-biasa sama aja kan kalau dipakai zoom gini, tapi karena keinginan ruh sironi ini berbeda dengan yang lain, beli HP yang mahal. Kalau Samsung ya tipe S, atau beli yang iPhone. Padahal ya sama aja di situ. Sama kan orang pakai jam tangan harga 50.000 di pasar itu, sama jam tangan yang 1 miliar yang dipakai pejabat itu, yang kalau tangannya jasnya ditarik gini kan kelihatan itu. Memang tuh putarannya berbeda, yang 1 miliar dengan yang 50.000 kan nggak berbeda. Putaran detiknya sama, secondnya juga sama, menitnya sama.
Yang ada bedanya. Yang membedakan adalah keinginan ruhaninya. Itu simbol orang kaya, gitu aja. Kalau masih ingin seperti itu ya jangan ngaku sebagai al-faqir, al-khakir billah. Ya. Kemudian yang keempat ruh qudsi, ruh suci yang membawa manusia pada aspek spiritual yang murni dan mengantar manusia dekat ke hadirat Allah. Ini ruh qudsi, ya, roh kudus. Kalau orang Nasrani namanya roh kudus. Nah, berikutnya namanya tajalli, ya, tajalli namanya manifestasi. Tajalli asar, ya. Nanti kalau ngaji hadis ada kata-kata asar. Asar itu hampir sama dengan hadis, ya. Kalau asar itu pasti hadis, kalau hadis belum tentu asar. Ya, nanti perkataan sahabat juga bisa disebut sebagai asar, ya. Jadi strukturnya persis dengan hadis, tapi memiliki tingkatan. Kalau hadis nanti apa yang disampaikan Nabi ya menjadi hadis, juga menjadi asar, tapi kalau asar itu tidak bisa menjadi hadis, ya. Kemudian di sini ada istilah tajalli asar. Asar itu artinya bekas. Jadi tajalli asar adalah ini tajalli atau penampakan, ya. Manifestasi itu kan penampakan. Jadi penampakan Allah dalam bentuk-bentuk tertentu seperti alam semesta. Ya, ini alam semesta ada matahari, bulan dan makhluk yang lainnya termasuk manusia. Ini namanya tajalli asar. Ya. Jadi bekas jejaknya Allah itu ada sebagai pencipta, ya. Kalau kita tanya buku tulis ini siapa yang menciptakan, kan pasti ada penciptanya. Oh, buku tulis saja ada penciptanya, masa dunia yang hebat ini nggak ada penciptanya? Nah, itu namanya tajalli asar. Kemudian tajalli af'al. Af'al itu artinya tindakan kalau bahasa Jawa, ya. Laku. Jadi manifestasi atau penampakan Allah dalam bentuk tindakannya, ya. Tindakan aktifnya Allah di dunia ini ya melekat pada tindakan-tindakan makhluknya. Saya masih bisa bicara di depan ini karena apa? Ini Allah masih mentajallikan dirinya kepada saya untuk menyampaikan kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau Allah nggak bertajalli, ya, al-kalam yang maha bicara ini tidak akan bisa bicara. Allah kalau tidak bertajalli kepada mata kita yang maha mengetahui, maha melihat, ya, kita nggak bisa melihat apa-apa walaupun ini normal diperiksa dokter mata. Nah, ini namanya tajalli af'al, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh makhluknya itu merupakan satu bentuk tajallinya Allah, ya, manifestasinya, penampakannya. Yang ketiga tajalli sifat. Jadi tajalli sifatnya Allah pada sifat-sifatnya Allah seperti Ar-Rahman, Rahim. Si A ini kok sifatnya orangnya belas kasihannya tinggi dan sebagainya, ya. Oh, ini berarti Allah mentajallikan dirinya pada orang ini sebagai Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Oh, kalau orang ini kok emosian, ngamuan, gampang tersinggung, oh berarti Allah itu mentajallikan dirinya yang namanya Al-Jabbar, sukanya memaksa. Nah, untuk memahami tajalli ini, ya, dibutuhkan ilmu yang sebelum tasawuf namanya filsafat. Untuk memahaminya nanti dibutuhkan filsafat. Nanti ini akan dibahas di dalam kitab filsafat.
Jadi untuk memudahkan mempelajari memahami tasawuf memang dibutuhkan kita belajar filsafat dulu. Tapi karena kemarin kita tasawuf dulu baru filsafat, ya, tidak apa-apa, ketinggalan. Tapi nanti untuk menunjang kita memahami ilmu tasawuf. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Oke, monggo silakan. Wah, ini ada tasawuf orang sufi tapi kok sufinya melarat banget kiri. Iya. Jadi kalau orang sufi kok miskin, berarti itu orang sufi. Kalau di kitab lain menjelasnya gini, sufi kok miskin. Justru kalau kamu miskin di dunia itu, hatimu tidak bisa melekat kepada Allah. Makanya seperti contohnya itu dikisahkan oleh Syekh Athaillah. Nah, akhirnya setiap hari zikir wiridnya juga karena selain Allah. Ya Ghaniyu ya Hamid, ya Ghaniyu ya Hamid, ya Ghani, tidak mengingat Allah dari asmanya Allah, tapi mengingat kemahakayaannya, dan itu minta kaya dari Allah. Nah, tapi kadang orang sufi kok miskin banget, itu mungkin pilihannya dia miskin. Padahal anjurannya Allah kalau sufi itu harus kaya. Karena dinut orang banyak, diikuti orang banyak, bagaimana nggak bisa nyafaati orang? Ilmu yang digunakan ilmunya Nabi. Nah, setiap kali para sufi ditanya itu kok ada orang sufi kok miskin, jawabannya seperti Siri Sikti dan sebagainya itu sufi-sufi agung mengatakan dia itu sedang terjebak di dunia. Ya, karena apa? Dia tidak bisa menundukkan dunia. Ternyata orang miskin itu orang yang tidak bisa menundukkan dunia. Seharusnya kalau sufi, dunialah yang mengejar dia, bukan dia yang mengejar dunia. Ya. Kalau kata ilmu psikologi, berarti kita masih berada di kuadran kiri karena kita masih mencari dunia, belum dicari-cari oleh dunia. Nah, idealnya kapan belajar tasawuf? Ya dari kecil. Dari kecil. Saya dari kecil sudah diajari tasawuf, tapi waktu itu memang belum tahu kalau itu pelajaran tasawuf, ya dari kecil. Ya. Jadi madhab kita bukan sufi yang miskin, tapi sufi yang kaya. Nabi itu orang yang paling sufi tapi kaya. Contohnya memberikan mas kawin kepada Siti Khadijah berapa? 100 unta pilihan. Kalau hari ini satu ontanya 25 juta, berarti kali 100 berapa? 2,5 miliar. Itu kalau itibak Nabi, taklid Nabi. Saya cukup 175.000 nawin seumur hidup itu. Indonesia itu semakin banyak ikut ngaji, istri saya akhirnya tanya, kok dulu cuma segitu? Loh, saya dulu kan udah ngomong, di dunia ini tidak ada yang kumiliki kecuali dirimu. Ya gak punya apa-apa kecuali. Iya. Jadi walaupun punya apa-apa, kita tetap mengakui bahwa itu bukan punya kita, ya, punyanya Allah. Wong tanah ini punyanya Allah, pakai rebutan orang sampai ke pengadilan. Oke, mungkin ada pertanyaan lain yang di Zoom? Apa sudah sufi semua, paham semua? Nggak ada tanya. Gus, Ya. Assalamualaikum. Tanya Gus.
Nggih, silakan. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Gus, Assalamualaikum. Saya mau tanya ini tentang syariat dan hakikat Gus. Kebanyakan umat ini kan yang diketahui tentang ilmu syariat belum mencapai ke hakikat. Sedangkan yang diharapkan Allah bisa bertemu Allah itu kan ke hakikatnya Gus ya. Iya. Tetapi belum belajar tasawuf atau hakikat, orang tersebut sudah meninggal. Hanya yang diketahui tentang ilmu syariat saja, itu bagaimana? Lalu yang kedua tentang semuanya adalah milik Allah. La haula wala quwata illa billah. Doyo kagungane Gusti Allah. Sedangkan dalam kita hidup bertetangga, ya, putus. Masyarakat membutuhkan ilmu kasab seperti itu Gus ya. Tetapi yang diinginkan tentang hakikat itu kan semua kan harus ditinggalkan Gus ya. Harus ditinggalkan. Tetapi masyarakat itu sudah membutuhkan hal-hal yang kasab itu bagaimana Gus untuk ke Allahnya itu Gus. Gus, terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dulu di zaman Nabi juga sudah ditanya sampai para sahabat, sampai tabiin, sampai di zaman Hasan Al-Basri. Nabi mengajarkan syariat terlebih dulu kepada sahabatnya. Setelah sahabatnya itu mampu menguasai ilmu syariat, tafaqquh fiddin, kemudian dipanggil satu persatu oleh Nabi yang sudah mumpuni syariatnya untuk diajarkan ilmu tasawuf yang sekarang dikenal tasawuf. Dulu nggak ada nama, ilmu ini nggak ada nama. Nabi mengajarkan aturan-aturan yang keterkaitannya dengan badan. Contohnya fikih itu adalah ilmu syariat. Di situ ada muamalah dan sebagainya. Nikah itu sebenarnya bukan ilmu hakikat, ilmu syariat karena keterkaitannya dengan duniawi, dengan kepuasan kita. Bagaimana kita yang diinginkan oleh Nabi itu adalah mempelajari agama Islam ini sampai tuntas, sampai pada tingkatan makrifat, mengenal siapa yang kita sembah. Lalu bagaimana kalau orang ini belum sampai mengenal ilmu ini kemudian meninggal? Ya Allah tidak memberikan beban yang diberikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, jadi itu beban yang dibebankan oleh Allah. Makanya di dalam ilmu syariat itu namanya taklifi. Orangnya disebut mukallaf, orang yang dibebani hukum. Pengetahuan hukumnya seberapa, ya disitulah dia punya beban hukumnya. Kalau orang mengertinya sholat bacanya cuma basmalah saja, nggak boleh dituntut dengan surat-surat yang panjang. Tapi orang itu kan dituntut untuk belajar. Kalau sudah dituntut belajar dia nggak mau belajar, barulah dia berdosa. Mungkin baru syahadat terus orangnya meninggal, itu sudah nggak ada tuntutan apa-apa. Nah kemudian bagaimana padahal orang butuh mukasyaf, kasab, ma'isyah kalau bahasanya di tasawuf ma'isyah. Ma'isyah itu terjemahnya orang Jawa namanya pangupo jiwo, ya, pangupo jiwo. Pangupo jiwo itu kan bekerja untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga. Bagaimana tuntutan di dunia seperti itu? Apa yang kita hasilkan masa itu dipublikasi ke orang-orang, ini lo punya Allah, ini punya Allah. Nah, Nabi mengajarkan mindset kita. Makanya Nabi mengajarkan kepada sahabatnya, Nabi tidak pernah punya tabungan beras dalam sehari.
Hari ini ya dimakan cukup hari ini. Nabi nggak pernah punya gentong beras, nggak pernah. Pundi-pundinya beras nggak pernah punya. Kalau besok butuh makan, baru besok bekerja untuk makan. Nah, tapi yang pekerjaan seperti itu di sekarang ini, di zaman sekarang, siapa yang kerja hari ini untuk makan hari ini? Rata-rata kan saudara kita yang nasibnya jadi tukang becak. Hari ini kerja, hari ini baru bisa makan. Nah, yang diajarkan Allah juga yang diajarkan Nabi, contohnya ajaran tasawuf di dalam syariat itu adalah zakat mal, zakat fitrah. Pelajaran zakat itu adalah pelajaran dari Allah untuk melepaskan keterikatan kita dengan namanya dunia, zakat mal. Makanya kita diajarkan zakat, berasal dari kata zakat, zakiyun artinya suci, jadi pensucian, untuk mensucikan harta kita dengan zakat. Itu adalah latihan ya, dari ilmu tasawuf, itu latihan bagaimana kita tidak terlalu terikat dengan dunia atau benda. Tapi faktanya Bapak Ibu, diajari ilmu syariat, kalau zakat fitrah itu 2,75 kg makanan penduduk satu negeri. Kalau di kita kan beras. Kalau zakat fitrah pada waktu menjelang Idul Fitri 3 kilo apa 1 kintal satu orang. Berarti itu belum bisa disebut al-fakir, karena keterikatan dengan bendanya sangat kuat. Yang diperintahkan Allah dalam syariat 2,75 kg beras, itu artinya minimal, bukan maksimal. Contohnya zakat mal, supaya kita tidak terlalu terikat hati kita dengan dunia. Zakat mal itu kalau sudah satu nisab dalam 1 tahun 2,5%. Nah, ya kan? Itu minimal. Kalau punya uang 100 juta berarti berapa? 2,5 juta. Kira-kira dikeluarkan 25 juta apa 2,5 juta? 2,5 juta aja dibagi-bagi. Yang 0,5 juta besok ikut santunan anak yatim, biar bisa masuk live YouTube-nya, ya, lazisnu. Terus sambil ngelus-ngelus kepalanya anak yatim, ngasih cuman berapa? 50 ribuan ke 10 anak. Itu loh kotoran tangannya Bapak Ibu itu untuk beli sapu anak yatim gak cukup. Nah, akhirnya apa? Kita disuruh oleh Allah melepaskan duniawi dari hati kita. Kita masih nggak rela. Buktinya kan masih 2,5%. Tapi bagaimana Gus, kan manusia dituntut kasab, mukasab dan nyambut gawe. Ya betul, kita memang dituntut bekerja, diajarkan oleh Nabi bahwa Nabi pun juga bekerja. Tapi Nabi tidak pernah mengakui rizki yang datang kepada Nabi adalah hasil kerja kerasnya. Walaupun Nabi kerja keras, hasilnya Nabi menyampaikan bahwa ini adalah tetap anugerahnya Allah. Hadza min fadli Rabbi. Kalau nggak dapat anugerah dari Allah nggak bisa. Nah, yang pertama, langkah pertama bagaimana seorang sufi harus merubah mindset yang tadinya duniawi menjadi mindset yang ukhrawi. Ini yang akan dijelaskan Syekh Abdul Qadir pada paragraf berikutnya. Jadi supaya kita ini harus bisa merubah mindset. Kalau mindset orang miskin bagaimana? Punya sesuatu dipinjam temannya, nggak boleh. Contohnya saya amati kalau ada kakek-kakek, nenek-nenek yang miskin itu, yang mentalnya maksudnya mental miskin, ya, ada cucunya pas liburan sekolah begini ke rumahnya,
Kemudian dibelikan makanan yang enak-enak kan, terus dimakan sama cucunya. Kemudian cucunya duduk di depan teras. Terus kakeknya, neneknya bilang begini, nak sini masuk nak. Kenapa kek? Itu tadi nanti ada teman-temanmu yang datang itu. Coba makanannya masukin sana di kamar dulu sana. Itu kakek mental miskin atau mental kaya? Lah kakek kalau mentalnya kaya, neneknya mental kaya, nah sebentar lagi teman-temanmu kan datang. Itu makanan yang ada di dalam kamu keluarin, nanti teman-temanmu diajak makan. Nah itu berarti kakeknya seorang sufi, bukan seorang syariat, orang sufi. Karena apa? Seorang sufi itu kalau sehari nggak ada tamu yang datang minta makan, itu hatinya sedih. Sayyidina Ali itu menangis kalau sehari nggak ada orang yang datang ke rumahnya, diajak makan, diajak ngopi, sedih. Kalau jenengan setiap hari ada temannya datang ke rumah ngopi, pusing. Karena apa? Mindsetnya masih mindset belum seorang sufi. Jadi langkah pertama kita merubah mindset kita ya sebagai seorang sufi. Kesuksesan duniawi kita karena Allah, apapun karena Allah. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Makanya untuk memahami ini perlu belajar ilmu tasawuf. Karena tasawuf urusannya hati, kalau syariat urusannya raga. Sembahnya sembah raga, pokoknya bajunya sudah bersih, tempatnya sudah bersih, sudah itu dinyatakan sah. Tapi kalau mindsetnya orang tasawuf, ini masjid kok bagus banget, siapa yang bangun? Oh yang bangun dulu ketua DPRD nih. Oh yang akhirnya ditangkap KPK itu pakai dana hibah dipakai bangun masjid ini. Akhirnya kalau sufi nggak jadi sholat, mending sholat di tanah kosong. Karena apa? Itu tanahnya Allah yang nggak dikorupsi. Dipikir dana hibah tidak jadi masalah, jadi masalah. Terus akhirnya jadi masalah itu pergi ke tanah suci, menghadap pada Allah, ya Allah tolong lindungi aku ya Allah, ya Allah. Kesana kan akhirnya minta perlindungan, bukan naik haji. Ya, jadi itu sudut pandang seorang sufi. Seorang sufi ini kalau pakai baju, ini baju tadi dibeli dengan uang korupsi. Oh ini uang-uang yang dari potongan-potongan pekerjaan proyek. Ini nggak dipakai sholat karena ini menjadikan berat. Yang dipakai sholat yang betul-betul uangnya yang betul-betul halal dan thayyiban. Saya seperti saya ini setiap 1 tahun sekali kan mengeluarkan zakat mal. Terus saya kasihkan kepada orang-orang di sekitar saya, termasuk jamaah yang dhaifah ya, yang du'afa, yang lemah, bukan fakir lagi. Tapi keluarga saya yang lain mengatakan, kenapa dibagi-bagi pada orang? Mendingan aja kasihkan ke istri. Istrimu itu lo nggak pernah pegang uang besar seperti itu. Gimana itu kalau jenengan punya uang banyak terus dibagi-bagi, keluarga yang lain komen, "Oh itulah hasil kerjamu keras. Kamu susah payah cari uang, gak usah sekarang dibagi-bagi. Paling nanti kalau nggak kamu kasih orang-orang tuh nggak akan pergi ngelencer ke tempatmu kalau lebaran." Terus saya buktikan ucapannya. Gak usah dikasih lah tahun ini. Ternyata juga memang betul nggak datang itu orang-orang yang nggak dibagi. Tapi seorang sufi tidak berpikir seperti itu. Saya keluarkan itu karena saya tahu sumber uang yang datang ke saya semuanya tidak halal. Jadi saya keluarkan zakatnya yang banyak itu saya supaya mendapatkan saringan yang paling kecil, paling lembut supaya halal. Barulah itu saya kasihkan ke anak istri saya. Saya hitung 1 tahun saya punya penghasilan 1 miliar lebih. Paling yang bisa saya nikmati hanya 200 juta. Wah kalau saya tabung Gus, di deposito Gus untuk masa depan. Ya kan? Nah kita kan sudah ngaji ihdinas siratal mustaqim, hidayah. Hidayah ilhamiyah dan diniyah sudah mengatakan, itu uang haram. Keluarkan dulu, keluarkan. Biar yang lainnya suci.
Pilih mana? 1 miliar tapi nanti jadi masalah di belakang, atau 1 miliar dikeluarkanlah 750 juta, yang 250 juta dinikmati. Komitmen fee gimana? Sekarang semuanya pakai gitu, negeri swasta sama. Dagang itu kalau nggak ngemel ya nggak bisa lancar. Setor beras ke gudang kalau nggak ngemel ya nggak lancar. Jadi itu yang diharapkan oleh Nabi, kita merubah mindset, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Masa depanmu akhirat itu lebih baik daripada hari ini, namanya dunia. Untuk memahami itu memang kita dibutuhkan ngaji kitab tasawuf. Ngajinya nggak boleh video potongan, nanti nggak paham kalau video potongan. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Ada lagi? Ya silakan Pak. Waalaikumsalam. Saya dimudahkan saya pulang. Saya dapat berkumpul, terutama dengan terus dengan teman-teman. Yang pertama itu juga, saya ingin lebih tahu, lebih dalam, lebih memahami tentang alam. Alam itu kalau di dalam kitab ini kan ada 4. Masih satu alam alam multi ya. Yang kedua malah yang ketiga adalah jabalu, yang keempat adalah lahu. Untuk mencapai ke beberapa keempat ini, apa yang harus kita lakukan sehingga kita sudah bisa menikmati alam langit dan sebagainya ini akan kita. Terima kasih. Ada pertanyaan, untuk mencapai alam-alam itu dengan cara apa? Naik apa kesananya? Untuk mencapai itu kita harus melalui ilmu torekot, ya. Tapi karena torekot itu sudah melembaga, Qadiriyah, Naqsabandiyah dan sebagainya, bukan torekot itu. Nah, ilmu torekot itu dijelaskan oleh orang Jawa tirakat, ya. Pertama, makan secukupnya, minum secukupnya, tidur secukupnya, semuanya secukupnya, ya. Kemudian membersihkan hati kita, ya, dengan amalan thariqat zikir wirid. Kalau kita mengikuti Syekh Abdul Qadir Jailani, ya seperti zikir sirrul asrar itu untuk mencapai alam-alam itu. Nanti setelah kita istiqomah dalam waktu tertentu, nanti Allah akan membawa kita ke alam malakut, ya, ke alam lahut. Bahkan ada alam lagi namanya alam nasut. Alam nasut itu kita melihat ayam, terus ayam itu ngomong, kita dengar tahu dia ngomong. Mangan dagingnya enak dipangan sendiri, giliran tulangnya dikasihin saya. Sama kucing ngomong begitu, itu namanya alam nasut, ya. Untuk mencapai itu semuanya dibutuhkan perjalanan spiritual, ilmu yang kita pelajari ilmu tarekat, ya, seperti ya, hitungan zikir la ilaha illallah 165 kali. Nah, itu kita amalkan dulu sampai Allah membukakan kasab kepada kita, ya. Baru pindah ke alamnya lagi, ya. Jadi ilmu yang digunakan adalah ilmu torekot, ya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkannya gampang, hanya la ilaha illallah 165 kali, kemudian tawajuh, ya. Tawajuh yang dilihat adalah di bawah puting susu kiri, ya, supaya terbukalah alam-alam itu, ya. Jadi caranya
kita menjalankan atau mengamalkan ilmu thariqah. Nah, bagaimana menjalankan ilmu thariqah? Dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir di paragraf berikutnya. Ada lagi pertanyaan? yang dekat dengan ini kurang berusaha kita berusaha maksudnya acara Nggih. Angel. Kenapa saya kok sulit, Gus? Iya, karena Bapak Ibu statnya usia 50. Nah, saya statnya usia 10. Walaupun saya jalan kaki sudah sampai Jakarta berkali-kali. Jadi itu yang membedakan. Gampangnya ginilah, kenapa Amerika kok lebih maju dari Indonesia? Jawabnya gampang. Amerika itu 100 tahun lebih dulu merdeka daripada Indonesia. Saya kenapa kok sudah setiap hari mempeng, wes sampai keinginannya, tapi jangan didasari dengan keinginan nafsu. Pokoknya aku pengen marifat, pokoknya aku pengen marifat, pokoknya aku pengen marifat, itu akhirnya nafsu. Jadi gini, makanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengajarkan pada murid-muridnya, ilahi anta maksudi waridokal madlubi atini ridhoka wa mahabbataka wa marifataka birahmatika yarhamar rahimin, supaya hati kita tidak didorong nafsu ibadahnya, hanya betul-betul karena Allah. Contohnya begini, saya dulu sebelum melangkah pada Sirul Asror, guru saya bilang begini, kamu pengen langkah itu harus ini wiritan dulu. Apa yang diwirid? Allahumma sahil alayya kulasirin birahmatika yarmin, Allahumma sahil alayya kulasirin birahmatika. Itu 100.000 kali. Nah, saya itu kan kalau mau ngasihkan seperti pelajaran yang dikasihkan guru saya ke saya, kan ke Bapak Ibu kan nggak tega. Sudah tua, sering masuk rumah sakit, operasi, malah diforsir. Oke. Jadi ada beberapa. Kuncinya begini, kuncinya yang membuka kasyaf atau makrifat itu tetap Allah. Orang yang mempeng tapi karena nggak ikhlas, terdorong nafsu, ibadahnya nggak dibuka. Yang biasa-biasa saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ternyata terbuka karena tidak ada dorongan nafsu. Makanya al-fakir dulu. Kalau masih ada dorongan nafsu belum dinamakan al-fakir. Nah, nanti kan diuji sama nafsunya gini, aku wis mau ngempeng kok gak iso-iso ya, itu berarti masih nafsu. Lho, kula niki pun ikhlas Gus, saya sudah ikhlas Gus. Nah, ketika dibikin istiqomah oleh Allah, bangun setiap malam jam 3 pagi. Ketika jam 3 pagi nggak dibangunkan oleh Allah, terus memiliki rasa penyesalan yang tinggi, itu artinya masih nafsu. Ya Allah, aku menyesal. Di dalam hati merasa getun, gak bangun. Nah, kalau sufi itu mikirnya nggak seperti itu. Jadi sufi mikirnya begini, santai saja. Kalau sufi santai, ketika dia bangun malam terus nggak bangun, melapor pada gurunya, fulan, memang yang buat kamu tidur siapa? Ya Allah. Terus yang bangunin kamu siapa? Ya Allah. Ya sudah, kalau kamu nggak dibangunkan Allah jam 3 ya nggak usah menyesal.
berarti Allah lagi tidak berkenan kamu sembah. Gila. Ya, Gusti Allah jijik lihat kita, makanya kita nggak dibangunin. Satu hari penuh otak kita isinya duniawi, makanya nggak dibangunin. Jadi Allah itu, nah, itu niatnya dengan niat baik tapi tidak diterima oleh Allah. Contohnya gini, akhirnya dapat pahala niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa'il akhir. Jadi gini, kalau orang sufi, kita tidur terus gak bangun-bangun, ya kita mengucapkan alhamdulillah ya Allah, kau bangunkan aku agak telat sehingga badanku lebih fresh. Tapi jangan diajarkan ke muridnya di SD SMP. Wah, ini provokator. Nah, karena dulu banyak murid-murid sufi itu mempeng wiritannya, kemudian ditanya, kamu bisa nggak menjadwal kapan kamu buang air kecil? Bisa nggak kamu menjadwal kapan kamu buang air besar BAB? Bisa nggak dijadwal? Kalau jadwalnya morat marit kan baru ke rumah sakit, ini gimana nih, BAB saya kok nggak lancar, ini BAB saya kok nggak berhenti. Itu kan orang kan bingung gitu, padahal itu jadwal yang membuat BAB kita adalah Allah. Buktinya kita nggak akan bisa kok menjadwal BAB, menjadwal tidur itu nggak bisa. Dokter mengatakan, Pak, Bapak itu sudah tua, jangan banyak tidurnya malam, tidurnya jam 9. Loh ya, memang yang buat jadwal tidur siapa? Kan Allah, yang menidurkan Allah, yang membangunkan juga Allah. Kalau Allah masih berkenan membangunkan kita, ya kita bangun. Kalau nggak berkenan, ya tidur terus selama-lamanya, namanya maut. Jadi mindsetnya seorang sufi, alhamdulillah saya jam 3 malam masih dibangunkan oleh Allah. Ya caranya Allah macam-macam. Kadang mengutus nyamuk, ya. Kadang yang ngutus HP, kadang ngutus tokek, ya. Kadang kita dijadikan pengen pipis malam hari, tapi sudah dibangunkan oleh Allah dengan cara begitu, tidak ada respon, besoknya sudah nggak dibangunin lagi. Oke. Jadi yang membangunkan kita, ya, adalah Allah, yang menidurkan kita Allah. Makanya sufi itu doanya sebelum tidur berdoa, ya Allah bangunkanlah aku di waktu-waktu yang Engkau sukai. Nah Bapak Ibu kan kalau mau tidur baca ini, karena tuntunan syariatnya baca Fatihah, baca surat Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian baca ayat kursi 11 kali, terus digosok-gosokkan tangannya ke sekujur tubuh biar gak diganggu setan. Gusti Allah itu sudah dipagari pakai begitu, akhirnya gak dibangunin. Kuncinya ditutup rapat pagernya, dibal-bel juga gak keluar. Nah seorang sufi setelah berdoa seperti itu, maka berdoa kepada Allah, ya Allah bangunkanlah aku di waktu-waktu yang Kau sukai. Oh, saya sering dibangunkan subuh jam 5, jam 6 Gus. Itulah waktu yang disukai oleh Allah terhadap dirimu. Tapi saya malu Gus kalau mau sholat jam segitu. Nabi aja gak malu. Nabi itu subuh sudah matahari keluar, Bilal tetap disuruh apa? Adzan qomat kan? Kalau Bapak Ibu subuhnya kesiangan masih adzan qomat, berani enggak? Berarti kan bukan al-fakir itu. Tidak mau dihinakan oleh Allah. Nabi dibagi untuk contoh umatnya sekali cukup. Umatnya berkali-kali enggak apa-apa. Apa yang dilakukan Nabi sekali seumur hidup itu sunnah bagi umatnya seumur hidup. Nabi kunut sekali seumur hidup, ya umatnya boleh kunut setiap hari seumur hidup, karena contohnya Nabi cukup satu kali. Paham ya? Jadi seorang sufi gak perlu pusing kalau gak bangun malam.
Tapi kan itu nggak memprovokasi Bapak Ibu nggak bangun malam, tapi kita bangun itu kan sadar bahwa yang menidurkan kita Allah, yang membangunkan kita juga Allah. Makanya ketika bangun, doanya apa bangun itu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah, kalau orang syariat tidak paham dengan maksudnya doa itu, maka orang tasawuf paham. Karena sudah dibangunkan, ya, makanya berdoa. Alhamdulilladzi ahyana, ya, segala puji bagi Tuhan yang telah membangunkan kami dari tidur kami. Artinya pada amatana itu mati kami itu tidur, ya, tapi Allah menggunakan, Nabi menggunakan kalimat itu amatana, kematian, karena tidur dengan mati itu saudara kembar. Wa ilaihin nusur, dan kepadanya lah kami kembali. Saya bisa bangun pagi itu alhamdulillah Gus, berkat ramuan tradisional bandrek itu yang di sebelah sana Gus itu. Saya kalau minum itu jam 3 fresh saya bangun. Oh, berarti bangunnya bukan karena Allah, tapi bangunnya karena ramuan bandrek. Oke. Jadi bisa dipahami ya. Kita minum obat fresh itu karena imajinasi kita. Yang bikin fresh, bikin sehat kita adalah Allah. Saya itu punya teman, terus punya tetangga yang dari kecil mainnya sama saya. Saya itu begini sama istri itu. Anak ini naik sepeda itu sampai Blitar keliling, terus sampai Malang keliling sepeda, dengan harapan dia sehat. Terus saya punya teman juga yang sukanya sepeda, dari Surabaya ke Malang naik sepeda, padahal punya mobil bagus, ya kaya. Saya tanya, Pak, sampai itu ngapain sih dari Surabaya setiap Sabtu kok sepedaan sampai Malang, paling minim tuh priget? Oh ya biar sehat Pak Wid, saya ini biar sehat, gini-gini penjelasan secara medis kesehatan. Terus saya kasih tahu, jantung kita, hati kita ini kan sama dengan baterainya HP. Itu perlu dieman-eman apa perlu dipakai boros? Eman-eman kan? Tanya dokter, mesti eman-eman. Kalau baterainya habis, sama di tengah jalan pasti habis. Umurmu nggak jadi panjang, kamu hanya termotivasi dengan rasa sehat. Akhirnya betul, pergi sama saya ke Madura, makan makanan kokot dan sebagainya, pulang dari Madura, terus ditelepon sama teman-teman, dia masuk rumah sakit RSI, terus sore meninggal. Yang saya ceritakan ini sama dengan kasusnya ini, padahal punya sakit, punya ini, jangan-jangan malah tambah sakit. Ya betul, tambah sakit. Harapan saya Gus, saya ini biar sehat. Ternyata semangat saya diputuskan oleh harapan saya sendiri. Oh, iya. Konsepnya orang sufi itu, tempat bersemayamnya ruh itu harus dijaga. Karena ruh kalau pergi namanya mati. Badminton, tenis, ya keluar keringat lebih banyak, tapi yang namanya baterai tetap akan habis pada masanya, dijatah sama Allah. Makanya sufi mengatakan semua milik Allah. Kalau sudah diambil oleh Allah, maka kalimatnya Allah dalam Al-Quran yang bernada tafsir sufi namanya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu hanya dipakai ketika orang meninggal. Seharusnya kan kita setiap hari ya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Makan pun juga sama kan, Nabi mengajarkan makan gimana doanya? Allahumma barik lana fi ma razaqtana
wa qina adzabannar. Kenapa Allahumma barikli? Kok enggak Allahumma barikli wong padahal saya yang makan? Untuk jadi nasi satu piring di atas meja itu dibutuhkan berapa orang? Yang nanam, yang nampek padinya berapa orang? Ya, kemudian yang nanam padi itu berapa orang? Tandur matun berapa orang? Bajak sawahnya berapa orang? Manennya berapa orang? Ya, kemudian yang jemur itu berapa orang? Semua itu berapa orang? Ya, dibutuhkan ratusan bahkan ribuan orang untuk menjadi sesuap nasi. Makanya Nabi mengajarkan kita kalimatnya Allahumma ya Allah barik lana, berkatilah kami. Kami ini yang makan sama orang-orang yang menghasilkan sebelum saya makan sampai yang terakhir. Nah, kalau orang tasawuf sufi memandangnya seperti itu. Makanya doa-doanya Nabi kan doanya sufi, bukan doanya Allahumma barikli bima rozaqtani waqini. Kan nggak begitu. Oke. Jadi itulah al-fakir memahaminya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Karena sudah jam 10 lebih. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya Allah ya Rabbal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma faqihna wa faqih talamidana fid din wa alimna wa alimhum ta'wil. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yaqinan. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya غالبا غير مغلوب ويا قريبا غير بعيد اجعل من أمرنا يا الله فرجا ومخرجا يا صريح المستسخرين ويا غياث المستغيثين إنك تعلم مكاننا وتعلم حالنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.